Cerita pendek yang berjudul Rahasia di Antara Lembaran, karya Novita Rizky Amanda. Samar-samar mereka mendengar suara keramaian dari arah jalan besar di depan. Setelah mereka berlari mendekat, ternyata banyak mahasiswa berkerumun dan melakukan demonstrasi. Salah satu dari mahasiswa itu memimpin orasi dengan semangat sangat menggelora. Rak, mungkin kita bisa cari tahu sesuatu di sana. Usul Ricky, menarik lengan kakaknya semakin mendekat. Mereka berdua menyalip ke tengah kerumunan, membelah lautan manusia dan mencoba mendengarkan. Pemuda itu berorasi tentang ketidakpastian politik, ketakutan akan kudeta, dan pentingnya menjaga stabilitas negara. Di sela orasi, Raka menangkap sesuatu yang menarik. Dan siapa yang memegang naskah tersebut, itulah yang sebenarnya memegang kendali bangsa ini, kata pemuda itu dengan berapi-api. Raka dan Ricky saling pandang. Kata-kata itu seperti petunjuk. Rak, itu dia. Naskahnya penting banget kan? Kita harus cari tahu siapa yang pegang naskah itu. Bisik Ricky. Tapi itu nggak akan mudah. Kita nggak kenal siapa-siapa di sini, Rick. Bahkan kalau kita salah langkah, bisa-bisa kita dianggap mata-mata atau pengkhianat. Raka mengingatkan. Di saat mereka bercekcok pelan, seorang pria tua mendekati mereka. Wajahnya penuh kerutan, tapi tatapannya tajam. Dari mana asal kalian? Aku belum pernah melihat kalian sebelumnya, anak muda. Tanya pria itu dengan nada curiga. Raka mencoba menjawabnya, tapi Ricky dengan santainya ia mendahului. Kami mahasiswa yang sedang penelitian sejarah, Pak. Kakek. Ricky tersenyum kaku, sementara Raka, ia mendengus. Pria tua itu menyipitkan mata, lalu mengangguk. Kalau begitu, kalian pasti tahu tempat ini berbahaya untuk orang asing. Jangan bicara sembarangan, atau kalian bisa hilang tanpa jejak. Hilang tanpa jejak? Yang benar saja, kek. Kata Ricky dengan tertawa canggungnya. Raka merasa darahnya berdesir. Tapi, sebelum dia sempat bertanya, pria itu melanjutkan. Kalau kalian masih tahu soal Super Semar, pergilah ke gedung besar di ujung jalan sana. Tapi hati-hati, banyak mata yang mengintai. Tanpa menunggu, pria itu pergi meninggalkan mereka dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Gedung besar? Itu gedung apa? Ada-ada saja sih kakek kalau ngomong setengah-setengah. Mungkin kantor pemerintahan. Kita harus ke sana. Tapi ingat, Rick, jangan bikin kacau. Kata Raka sambil mengacungkan telunjuknya ke arah Ricky. Sesampainya di gedung besar yang dimaksud, mereka menemukan penjagaan yang ketat. Tentara dengan senjata dan berbaju loreng berjaga di setiap sudut, memeriksa setiap orang yang masuk dan keluar. Raka, gimana caranya kita masuk coba? Bisik Ricky. Kita harus pura-pura jadi orang dalam. Kamu lihat seragam tentara itu? Kita cari cara untuk mendapatkannya. Jawab Raka dengan serius. Ricky terbelalak. Hah? Kamu ngajak kita nyolong seragam tentara? Rak, kamu gila ya? Kamu punya ide yang lebih baik? Ya enggak sih. Ya udah deh. Kata Ricky dengan berat hati. Setelah berdebat sebentar, mereka memutuskan untuk mengikuti dua tentara yang keluar dari gedung. Dengan sedikit keberanian dan strategi, saat tentara itu sedang mandi dan menggantungkan seragamnya di luar pintu toilet, mereka segera mengambilnya. Mereka berhasil mencuri dua seragam yang tergantung itu tanpa ketahuan. Dengan seragam tentara, mereka berhasil masuk ke gedung besar itu. Di dalam, mereka melihat ruang-ruangan penuh dengan dokumen dan orang-orang sibuk berdiskusi. Rick, fokus.
kita cari ruangan arsip atau dokumen penting. Bisik Raka. Namun, saat mereka mendekati sebuah pintu bertuliskan "Rahasia Negara", alarm tiba-tiba berbunyi. Suasananya berubah menjadi tegang, dan tentara mulai berlarian ke segala arah. Raka, gawat, kita ketahuan. Lari, Rik. Kita harus temukan naskah itu sebelum tertangkap. Kalau enggak, kita enggak akan bisa kembali. Tungkas Raka. Mereka berlari melewati lorong-lorong sempit mencoba menghindari tentara yang mengejar. Di tengah pelariannya, Raka membuka sebuah pintu kecil di ujung lorong dan menemukan ruangan yang penuh dengan dokumen itu. Ini dia, Rik. Cari sesuatu yang berhubungan dengan Super Semar. Seru Raka sambil membongkar tumpukan kertas. Tak berselang lama, mereka menemukan sebuah kotak yang terlihat seperti di dalamnya ada sebuah dokumen penting. Kotak itu tersimpan rapi di dalam almari. Saat mereka berdua bisa membobol dan mematahkan gembok itu, mereka melihat ada sebuah map yang bertuliskan Super Semar. Namun, sebelum mereka sempat membuka isinya, pintu ruangan terbuka dengan keras. Seorang perwira bersenjata berdiri di ambang pintu menatap mereka dengan tajam. Siapa kalian? Dasar penyusup. Kalian tidak seharusnya berada di sini. Cepat pergi, atau akan kutembak. Kata perwira dengan nada membentak sambil mengangkat senjata. Raka, cepat buka dan baca naskah itu, Rak. Atau kita akan mati konyol di sini. Kata Riki dengan tangan bergetar dan panik setengah mati. Iya, tenang dulu, Rik. Kata Riki sambil membuka map itu. Saat Raka mulai mengeluarkan naskah itu dan membacanya, ruangan mulai berguncang. Angin yang kencang berhembus dari naskah tersebut, sampai-sampai membuat mereka menutup mata. Dan saat mereka membuka mata, mereka telah kembali duduk di bangku perpustakaan dengan keringat membajiri tubuh mereka. Wah, hampir saja kita mati, Rak. Kita tadi benar-benar ke masa lalu, kan? Tanya Riki. Raka mengangguk, masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Kamu dapat jawabannya? Tanya Riki masih dengan nafas yang memburu. Raka tersenyum tipis. Mungkin tidak semua, tapi setidaknya aku tahu satu hal, bahwa sejarah itu lebih rumit dari apa yang terlihat.